Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di siang hari ini. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami tahu Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena itu siang hari ini kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa.
berseru Tuhan. Kami mau memanggil nama-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Kami mau berseru Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau memanggil nama-Mu Tuhan. Pengabdian kami hanya padamu Tuhan. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih anugerah-Mu hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan kami melihat penyertaan Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara, kembali kita berjumpa lagi hari ini, hari Minggu dan sudah di bulan Juni. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Juni saudara, dan hari demi hari kita lewati bersama Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa selalu menjaga saudara dan saya. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya saudara, mulai bulan ini semua sudah new normal ya. Kita boleh kembali melaksanakan semua aktivitas kita, tetapi hati-hati, tetaplah berjaga-jaga. Dan ini saatnya kita benar-benar memakai iman kita untuk hidup secara bijaksana. Ya, bagaimana kita menjaga hidup, bagaimana kita menjaga diri kita dalam pemeliharaan dan tentunya dalam iman kepada Tuhan. Kita semua tidak perlu takut karena firman Allah berkata hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bagian kita adalah terus mempersiapkan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini saudara? Mari kita buka 1 Timotius pasal yang keempat.
Ya, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh saja mulai. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius ketika Timotius memegang penggembalaan di kota Efesus, dan kita tahu bersama bahwa kota Efesus itu penuh dengan keduniawian yang luar biasa, sehingga Rasul Paulus menasihati Timotius supaya dia tidak jatuh dalam dosa dan terus berpegang kepada kebenaran dan terus melakukan semua hal yang baik di hadapan Tuhan. Ini nasihatnya, dan saya percaya firman ini juga datang bagi kita semua, berlaku bagi kita semua supaya kita bisa hidup di dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Ayat yang ketujuh di sana Rasul Paulus berkata begini, tetapi tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, ya, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah, ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya, firman Tuhan berkata hari ini. Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat, ya. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saya pengen kita mulai ambil dari 7 bagian B, ya. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, ternyata untuk beribadah pun kita perlu berlatih, ya saudara. Makanya saya percaya setiap kita yang dipanggil menjadi Kristen, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita, supaya kita ini terus membangun hidup di dalam takut akan Tuhan dan kita menghasilkan buah. Ya, bahkan untuk beribadah pun kata firman Tuhan itu kita perlu berlatih, ya. Makanya banyak orang-orang yang bertanya kepada saya, Bu, saya harus memulai dari mana, ya? Dari mana saya harus belajar, ya, untuk membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ayat ini bisa menjadi jawaban bagi setiap kita. Latihlah dirimu beribadah, ya. Ternyata untuk beribadah kita perlu berlatih, ya. Beribadah yang sesungguhnya kata firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, apa ibadah yang sejati? Mempersembahkan hidup yang kudus, yang layak, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Dari kita mengerti dulu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan adalah mempersembahkan hidup yang kudus, yang layak, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dengan kata lain, hari-hari ini kita harus melatih diri untuk beribadah. Artinya apa? Kita melatih mempersembahkan hidup yang kudus, ya, yang berkenan, yang layak kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi saudara, menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar kita jadi Kristen, ya, puluhan tahun kita menghidupi kekristenan kita tanpa terjadi apa-apa perubahan dalam hidup. Tuhan mau, ya, Rasul Paulus juga menasehatkan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Ya, mari kita melatih diri untuk beribadah, melatih mempersembahkan hidup yang kudus, melatih untuk menyenangkan hati Tuhan, berlatih untuk terus, ya, bagaimana caranya hidup berkenan, berdoa, dan bahkan berpuasa. Saudara, di sini dikatakan kenapa kita harus melatih diri untuk beribadah. Ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Hari-hari ini banyak orang yang mendahulukan latihan badani, ya. Pokoknya apa-apa dia tuh latihan badani dulu. Sangat ketakutan kalau gendut, sangat ketakutan kalau ini. Tapi sering kali banyak orang melupakan untuk melatih diri untuk beribadah. Latihan rohani, latihan badani, ya, itu bagus nggak? Baik. Ada gunanya, ada, kata Rasul Paulus, ya. Tapi terbatas gunanya. Berguna, iya berguna. Tapi terbatas gunanya. Kenapa? Ya, karena hanya untuk hidup yang sekarang ini saja. Latihan badani itu hanya baik selama kita ada di dunia ini. Tapi kita tahu satu saat nanti ketika kita mulai tua, bahkan sehebat apapun kita menjaga tubuh kita, maka yang namanya dimakan usia itu
pasti akan terjadi. Sehebat apapun orang menjaga hidupnya, kesehatannya, bahkan satu saat nanti ketika dia mulai tua, ya penyakit itu akan tetap berdatangan dan kita akan menemui yang namanya kematian. Mengapa kita harus latihan secara rohani, saudara? Di sini dikatakan karena latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, ya. Mengapa kita harus melatih diri untuk beribadah? Yang pertama karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, kalau tadi latihan badani hanya berguna terbatas gunanya hanya untuk kesehatan fisik, tapi latihan ibadah itu, ya, melatih rohani itu yang pertama berguna dalam segala hal. Kalau firman Tuhan yang berkata berarti itu ya dan amin. Kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Kita menghadapi banyak persoalan. Kita menghadapi banyak masalah di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi di dalam ibadah? Ya, karena di sini firman Tuhan berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, kalau dalam segala hal berarti bukan hanya hidup kita yang sekarang, tapi mencapai sampai hidup yang akan datang. Bahkan orang yang rajin beribadah, saudara, yang mempersembahkan hidup kudus berkenan kepada Tuhan, dia sendiri yang akan menerima hasilnya di dunia ini. Ya, makanya ada pembelajaran hikmat setiap hari. Dari pelajaran hikmat kita bisa mengambil kesimpulan orang yang mau hidup takut akan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Orang yang mau sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh hikmat, dia dijauhkan dari percabulan, kenajisan, dan hidupnya mengalami satu hal yang luar biasa. Ya, saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda, saudara. Tadinya dia ini tidak punya apa-apa. Dari kampung, saudara, dia datang ke Jakarta bekerja. Ketika di Jakarta dia pertama kali jadi distributor obat, dia ngantar-ngantarkan, lalu dia mulai belajar dan akhirnya dia mulai diberkati Tuhan. Ketika sudah diberkati Tuhan, dapat penghasilan ratusan juta, lalu dia jatuh dengan perempuan sundal. Ya, dia coba melakukan segala kedagingannya, saudara. Dia jatuh dalam persinahan, percabulan, dan apa yang terjadi dalam waktu singkat dia terkena AIDS, saudara, dan akhirnya dia meninggal. Ya, saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia melupakan ibadah. Dia tidak pernah melatih diri untuk beribadah. Dia Kristen, saudara. Dia percaya Tuhan Yesus. Ya, dia ke gereja, tetapi dia tidak pernah melatih diri untuk beribadah, mempersembahkan tubuh yang kudus, hidup yang kudus, layak dan berkenan kepada Tuhan. Tidak ada takut akan Tuhan, tidak memiliki hikmat, sehingga jalannya menuju ke dunia arwah-arwah, kata firman Tuhan. Kenapa kita perlu melatih diri untuk beribadah? Karena ibadah itu berguna di dalam segala hal, ya. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Tidak ada sumber kekuatan lain di hidup kita selain di dalam firman Tuhan, selain dalam hadirat Tuhan, selain di dalam perkenanan Tuhan. Hanya itu kekuatan kita. Karena itu mari, saudara, ya, jangan lelah, latih dirimu beribadah. Kenapa? Ibadah itu yang pertama berguna dalam segala hal. Ya, percayalah orang yang suka melatih diri untuk beribadah, ya, melatih diri untuk beribadah, mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan, termasuk kita berhenti merokok, itu juga melatih diri untuk beribadah. Ya, termasuk berhenti minuman-minuman keras, itu kita melatih diri untuk beribadah. Berhenti berjudi, itu kita melatih diri untuk beribadah. Berhenti tinggalkan perselingkuhan dan kenajisan, itu juga kita sedang melatih diri untuk beribadah. Artinya apa? Kita mau mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terus latih dirimu beribadah. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena ibadah itu berguna di dalam segala hal. Yang kedua, kenapa kita beribadah? Karena ibadah itu mengandung janji.
Wow, saudara, yang namanya kita itu kalau dijanjiin orang, saudara, kita pasti tunggu ya. Apalagi orang yang menjanjikannya itu agak berpengaruh. Misalnya dia orang yang terpercaya, dia menjanjikan sesuatu, kita pasti menantikan ya. Nah, Alkitab berkata ibadah itu mengandung janji. Percayalah semua yang saudara lakukan hari-hari ini untuk mengejar Tuhan, untuk beribadah, untuk mendengarkan khotbah-khotbah, untuk setia mengikuti mesbah doa. Tidak ada yang tidak diperhitungkan Tuhan. Semua itu mengandung janji. Dan ketika kita sedang melakukan ibadah, kita terus mempersembahkan hidup yang layak dan berkenan, kita terus mengejar kekudusan, itu mengandung janji loh. Janji yang seperti apa? Janji akan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Janji hidup dalam kelimpahan. Janji akan hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan itu kita memperoleh segala-galanya. Ya, kita hanya membutuhkan ketekunan untuk terus beribadah. Ya, saya adalah saksi hidup bagaimana Tuhan menggenapi semua janjinya atas hidup saya. Kalau dulu saya menyerah, saudara, di tengah jalan, saya mungkin kecewa kepada Tuhan karena begitu banyaknya masalah dan himpitan yang datang ketika pertama kali saya terima Yesus. Saya tidak akan melihat janji-janji Tuhan seperti sampai pada hari ini. Ya, ibadah itu mengandung janji. Sekalipun saya tertekan, sekalipun saya belum melihat jalan. Saudara, bayangkan untuk makan sehari saja itu butuh anugerah buat saya waktu itu. Ya, banyak kali puasa terpaksa. Kenapa? Karena memang gak ada makanan. Ya, dan kalau saya bisa saja putus asa, saya bisa saja menyerah menghadapi pahitnya hidup ikut Yesus, ternyata seperti ini. Tetapi saya tidak melakukan itu. Saya tetap memilih untuk melatih diri beribadah. Kalau memang gak ada makanan hari itu, apa yang saya lakukan? Berpuasa. Ya udah, sekalian lah, nggak ada makanan, ya saya melatih diri untuk berpuasa. Ya, bagaimana saya menahan amarah, menahan kedagingan, melatih diri. Ya. Iya, kenapa saya tetap memilih untuk beribadah? Karena ibadah itu mengandung janji. Ya, ketika kita mau berlatih diri untuk beribadah, kita nggak perlu sesuatu yang ribet. Saudara, contoh ya, orang itu kalau suka nge-gym, ya banyak orang itu beralasan gini, saya nggak bisa olahraga kalau nggak di tempat gym. Sebenarnya kan yang penting itu fungsinya. Kita di rumah bisa melakukan kegiatan seperti yang layaknya ada di gym. Misalnya untuk alat berat, ya kita bisa menggunakan apa ya, botol minum yang kita isi dengan air itu bisa kita gunakan untuk melatih lengan kita. Untuk bisa sit up ya kita juga bisa melakukannya. Di mana saya asal ada kemauan. Nah, untuk melatih diri beribadah, ada banyak orang-orang sekarang itu yang beralasan gini, loh sekarang ini kan kita nggak bisa ke gereja. Bagaimana saya bisa bertumbuh? Bagaimana saya bisa beribadah? Ibadah yang sesungguh adalah ketika kita mempersembahkan hidup. Melatih diri beribadah itu bisa kita lakukan setiap hari dengan bantuan siapa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita melatih diri berpuasa. Saya bersyukur ada orang-orang yang terus bertanya, Bu, bagaimana cara untuk berpuasa, Bu? Saya mau melatih diri untuk berpuasa ya. Saudara, ada kemauan ya dari kita untuk melatih diri kita ini. Karena kita dipanggil bukan hanya menjadi Kristen. Bangun dari tidur, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah yang sesungguhnya itu bukan waktu kita hanya di hari Minggu di gereja. Ibadah yang sesungguhnya ketika kita dimanapun berada mempersembahkan hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi itu membutuhkan proses dan latihan. Ada banyak orang-orang yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya supaya kita bebas dari amarah? Itu perlu dilatih. Bukan waktu kita doa hari ini, Tuhan saya pengen bebas dari roh amarah, terus tiba-tiba kita berubah jadi orang yang sabar. Gak bisa, saudara. Ketika kita berdoa untuk jadi orang yang sabar, maka kita akan mulai dipertemukan dengan orang-orang yang bikin kita marah. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang bikin kita marah, disitulah kita gunakan kesempatan untuk melatih diri untuk tetap tidak marah, tetap sabar. Ya, harus dilatih, semua harus dilatih. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji. Ya, janji dari siapa? Janji dari Tuhan. Ya, apabila engkau sungguh-sungguh melakukan firman-Ku, apabila engkau sungguh-sungguh berdoa, apabila engkau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, janji firman Tuhan, maka Aku menyertai engkau. Aku menjawab doa-doamu. Aku memberikan semua apa yang kau harapkan. Saudara, ada janji. Nah, orang Kristen sekarang itu yang saya temui, saudara ya.
Ada orang-orang gini, Bu, saya ini hari-hari ini mengalami kebangkrutan dalam usaha. Ya, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekarang ini akan ada banyak keputusan depan saya. Saya minta tolong sama ibu deh. Ibu tanya deh sama Tuhan. Ibu kan berhikmat. Ya, apa yang harus kami lakukan, Bu? Saya bilang, ya saudara maaf ya, pendeta itu tidak ada satu pendeta hebat yang bisa menjawab persoalanmu. Sekali lagi, saya pengen membuka paradigma kita orang Kristen. Ya, engkau tidak bisa menukarkan rencana Tuhan atas hidupmu dengan apapun. Sekalipun engkau punya banyak uang, engkau bisa bayar pendeta. Enggak ada, ya. Malah justru kalau ada pendeta yang menawarkan dia bisa memberitahukan rencana Tuhan atas hidupmu, itu sudah nggak benar, saudara ya. Kenapa? Saya balas, rencana Tuhan atas hidupmu itu engkau dengan Tuhanlah yang akan mengetahuinya. Bagaimana caranya? Bangun dirimu di atas iman, latih dirimu beribadah, minta kepekaan yang dari Tuhan. Karena kepekaan itu tidak datang bim salah bim, tetapi dibangun lewat keintiman. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena mengandung janji. Ya, hari-hari ini saya banyak melihat janji firman Tuhan sedang digenapi dalam hidup saya. Ya, Tuhan sedang menggenapinya. Jangan saudara iri melihat hidup saya diberkati, rumah tangga saya berbahagia. Kenapa? Ada harga ibadah yang saya bayar beberapa tahun yang lalu. Ya, ibadah itu mengandung janji. Jangan pernah berhenti untuk terus beribadah. Kejar Tuhan, kejar rencananya, kejar kekudusannya sampai engkau memperoleh. Semalam di mesbah doa kita belajar, ya, kenapa bangsa Israel tidak dikasih kesempatan masuk ke tempat perhentian, yaitu tanah perjanjian. Itu berbicara tentang janji yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena keras hati. Bangsa itu sesat hati, kata firman Tuhan. Ya, hati-hati menjaga hati supaya engkau tidak sesat hati. Berbahaya sekali. Orang yang sesat hati tidak akan mungkin menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mau melatih diri untuk beribadah. Tidak mau melatih diri untuk bersyukur. Tuhan bilang bersyukurlah dalam segala hal. Mereka enggak, bersungut terus. Yang Tuhan katakan A, dia lakukan B. Ya, yang Tuhan katakan B, dia lakukan A. Jangan jadikan dirimu musuh Allah, saudara. Tapi mari kita melatih diri menjadi sahabatnya Tuhan. Kenapa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang hidup takut akan Dia. Teruslah beribadah. Tantangannya banyak, iya. Saya mendengar hari-hari ini orang konseling, Bu, suami saya melarang saya beribadah. Padahal dia Kristen. Ya, tantangan akan datang ketika kita sungguh-sungguh beribadah. Dulu saya nggak pernah berikut mesbah doa, dia biasa-biasa aja tuh. Tapi sekarang sejak saya ikut mesbah doa, tiap hari ngamuk, marah, iya biarin aja. Berarti iblisnya mulai kepanasan. Teruslah berdoa. Jangan balas jahat dengan yang jahat. Tetap memberkati tapi tetap beribadah. Kejar Tuhan. Kenapa? Mengandung janji. Ya, orang-orang yang sekarang sedang menikmati janji-janji Tuhan itu karena ada harga dari sebuah ibadah yang dia sungguh-sungguh bayar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita beribadah, saudara? Karena ibadah itu, latihan rohani itu, latihan ibadah itu baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, ibadah itu baik untuk hidup kita yang sekarang maupun untuk hidup kita yang akan datang. Saya percaya kita semua bukan hanya mengejar dunia ini, tapi kita juga mengejar sampai kepada akhirat. Ya, orang-orang yang hidup mau bayar harga. Hidup ini bukan hanya bicara tentang hari ini, tetapi tentang hari depan, hidup di dalam kekekalan. Saya pernah dulu, saudara, singgung ada satu orang yang WA ke saya, Bu, ya, sia-sia ya kita jaga hidup kudus, sia-sia kita jaga hidup benar. Orang-orang yang tidak benar buktinya juga hidupnya berbahagia kok. Ngapain kita jaga hidup kudus? Ngapain kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan? Saya bilang, ya, oh kamu belum mengerti. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Alkitab berkata, kenapa kita harus belajar beribadah untuk terus mengasihi Tuhan? Karena ya ketika kita mengasihi Tuhan itu berguna untuk hidup kita sekarang ini di dunia. Karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Engkau menuai kefasikan, engkau akan menuai kefasikan. Kalau engkau menabur kefasikan, engkau akan menuai kefasikan. Ya, ibadah itu berguna untuk hidup kita yang sekarang ini dan hidup yang akan datang. Kenapa orang terlindungi hidupnya dari malapetaka? Ya, kenapa saya
diberikan Tuhan jodoh yang baik, rumah tangga yang baik, ya karena ada harga bayar. Ya untuk menikah pun saya berdoa, saya berpuasa, Tuhan tunjukkan jodoh yang terbaik, karena bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Semua itu ada janji Tuhan. Kenapa saya berbahagia hari ini? Ya ini hasil dari doa saya yang lalu. Saya terus membawa dalam doa untuk jodoh saya, untuk pernikahan saya, untuk pelayanan. Ya itu saya bangun di dalam ibadah saya kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan itu Tuhan yang bekerja, saudara. Ya, semua yang kita alami hari ini adalah karena tuaian dari apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Ibadah itu, latihan rohani itu, kata Rasul Paulus kepada Timotius, mengandung janji berguna dalam segala hal, ya untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tidak ada kata terlambat. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, kata firman Tuhan, bertobatlah. Jika engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan, hari ini bertobatlah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak di hidup kita. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang penuh kasih. Tangannya selalu terbuka bagi orang yang mau bertobat. Bagi orang yang mau bertobat selalu ada kesempatan yang Tuhan beri. Dia bukan Tuhan yang terus menghitung kesalahan kita. Dia Tuhan yang menunggu kapan engkau mau bangkit kembali untuk hidup dalam kekudusan dan perkenanannya. Dan ketika kita mau bertobat, kita kembali kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Karena itu saudara, ya mari hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami mau melatih diri kami untuk beribadah. Kami mau Tuhan, karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani itu berguna sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara ingat ya, kita hidup bukan hanya sekarang. Ada time limit, batasan waktu ya yang Tuhan sediakan bagi setiap kita selama kita hidup di dunia ini. Karena itu saudara, ya kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Tapi selama Tuhan kasih kita waktu, selama Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh pakai hidup kita untuk kita mau berkata, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memberi hidup kami Bapa. Ya, biarlah kami terus mau melatih diri untuk beribadah dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan hari ini saudara kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Iya, mari saudara kita akan sama-sama menyiapkan hidup dan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan membajak hati kita supaya kita layak untuk menerima darah dan tubuh Kristus hari ini. Kita mau katakan terima kasih buat salib-Mu Tuhan yang menyucikan dan menguduskan hidup kami. Terima kasih Bapa. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Lebih lagi kita mau katakan, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Ingatlah terlebih dahulu akan dosa yang kita lakukan, baik dosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh hati. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita mau berkata,
Kuduskan kami Bapa, sucikan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan bahkan semua dosa kami, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pimpin hidup kami dalam kekudusan-Mu, ampuni kami, dan hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Biarlah Engkau menyucikan setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan dan kami menghormati tubuh dan darah-Mu hari ini. Mari saudara, ketika engkau sudah memohon pengampunan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Biar Tuhan menyucikan hidup kita dan kita dilayakkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita percaya bahwa darah perjanjian baru, darah Kristus telah tertumpah untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Bahkan darah ini yang menyucikan, yang menguduskan, dan mematahkan setiap kutuk atas hidup kita. Bahkan darah ini yang mendatangkan kesembuhan atas hidup kita. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukan cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih buat darah dan tubuh-Mu Tuhan hari ini yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang menjadi sebuah peringatan akan kematian Kristus di atas kayu salib. Bahwa Engkau telah menebus kami, Engkau telah mati bagi kami, Engkau bayar lunas. Karena itu hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami mau terus melatih diri untuk beribadah Tuhan, supaya mengejar Engkau, mengejar perkenanan-Mu. Berkati setiap mereka yang ikut ibadah online ini. Berkati rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Engkau turunkan perkenanan-Mu atas kehidupan setiap kami. Bahkan setiap mereka yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Engkau hidup, Engkau ada dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom buat Indonesia. Shalom Tuhan. Di mana kota kami tinggal, kami lepaskan berkat damai sejahtera. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan hari ini kami tetap menyerahkan Tuhan untuk COVID-19. Kami percaya tidak ada yang mustahil
mustahil bagi Tuhan. Darah-Mu Tuhan menyucikan kami, bahkan tutup bungkus kami, sehingga semua aktivitas kami ke depan ada dalam perlindungan Tuhan. Jubah kekudusan-Mu yang akan melindungi kami dari sakit, penyakit, dari virus apapun. Kami percaya tugas kami belum selesai di dunia ini, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kami dan seisi rumah kami dalam berkat-berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama, buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Bahkan Tuhan melakukan apa yang kau harapkan dan doakan hari-hari ini. Terimalah kiranya berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, dalam cintanya Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa nanti malam mesbah doa jam 8:30 malam, 8:30. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Happy Sunday.